Kalau ndak model itu ndak anak-anak, ambo senang, ambo terhibur dengan anak-anak yang bagali segala macamnya. Yang urusan kita tetap kita aja, konsentrasi tetap aja konsentrasi. Anak-anak itu beribadah sesuai dengan ibadah mereka ya bagali, itulah ibadah mereka. Masya Allah, rusah kan? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Rasul bersabda begitu. Setiap bayi yang lahir, anak-anak ini segalanya masih dalam kondisi fitrah. Maksudnya fitrah mengikuti fitrah Allah, takdir Allah seperti itu untuk anak-anak. Fa'abawau yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Hanya orang tuanya membentuk dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Kita udah membentuk Islami. Anak itu yang membentuk Yahudi, Nasrani, Majusi itu orang tuanya. Kalau bapak ibunya Yahudi, anaknya Yahudi enggak? Iya, dibawanya kemana? Ke kuil. Awal orang Islam dibawanya ke masjid, ke musola dalam rangka membentuk karakter cinta cinta musola, cinta majelis ilmu. Baru dibentuk karakter cinta dulu ke masjid. Makanya cintainya tuh ya main-main itulah cintanya. Senang bermain di masjid. Kalau ulah masuk tuh lah gadang hati waktu. Alhamdulillah. Pahala dia itu masuk masjid itu pahala bagi bapak ibu. Masuk saja dapat pahala. Dia belum ada kewajiban untuk tenang, tertib, mustami'an, mendengar dengan baik. Belum ada kewajiban dia. Kewajiban dia udah datang ke masjid, ikuti orang tua. Wah, alhamdulillah. Makanya jangan lotot, jangan gelisah ibu. Dengan hati sakit tertutup hidayah. Bahaya. Tertutup ilmu. Kalau sudah gelisah, ilmu apapun diberikan tidak akan masuk. Dah. Senangkan dulu hati ibu dengan alhamdulillah Allah karuniakan kita. Nah, lanjut ya. Jadi di sini wala tubaddir tabdiro. Jangan hambur-hamburkan harta. Kemudian innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Mubazir itu perbuatan setan. Yang kedua mubazir. Yang pertama larangannya apa? Syirik. Yang kedua larangannya jangan mubazir. Perbuatan setan tuh mubazir. Ustadz datang ditusuknya air, tusuk pak minum sakete baru dikicoknya sakete. Lapeize. Ustadz juga membuat mubazir. Emangnya kalau lah diminum ustadz kok sarupo di kampung ustadz. Kampung ustadz sinan kalau di Jawa kan ai kiai kok barabi. Si santri itu barabi untuk minum tuh mabiannya. Kalau di Siko kalau di Siko mubazir. Innal mubadzirina kan ikhwanas syayatin. Innal mubadzirina kan ikhwanas syayatin. Ya mubazir perbuatan setan. Jangan mubazir. Itu perbuatan larangan kedua dalam surah itu. Kemudian banyak ini Bu. Kita singkat aja. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan jadikan tanganmu di atas unuk. Artinya kikir. Pelit. Barik tangan. Jangan kikir. Kemudian wala tabsutha, dan jangan terlalu lapeh. Kok sedekah dia biabian bana terlalu boros sedekah. Yo sedekah tapi jangan abiloi si rumah beko anak bini ndak makan. Pikir. Raso-raso. Jangan terlalu kikir dan jangan terlalu loba. Jadi sedang-sedang saja. Bapak Ibu, Masya Allah. Nah, sedang-sedang saja. Kemudian kullal basti fataqoda maluman mahsura. Kalau terlalu boros nanti kamu akan kecewa. Terlalu boros kecewa untuk memberikan sedekah. Kemudian ayat yang kita singkat-singkat saja. Wala taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak-anakmu khosyata imlak, karena takut miskin. Jangan bunuh anak karena takut miskin. Larangan yang keempat. Pertama jangan syirik, kedua jangan mubazir, keempat jangan boros, yang ketiga jangan boros, yang keempat jangan membunuh anak karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum.
kami yang jamin rizki oleh kata Allah dan terhadap mereka dan terhadap kamu. Kemudian inna qad lahum kana khita'an kabira. Karena membunuh mereka, membunuh anak itu adalah dosa yang besar. Kemudian ayat selanjutnya wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Yang kelima, jangan dekati zina. Pacaran itu mendekati zina. Walaupun Ustadz dulu pernah juga pacaran. Ustadz dulu pernah pacaran, tapi pacarannya kece orang agak-agak islami. Agak-agag islami. Ya kalau SMS-an itu kan agak-agak manjago, ndak basobok ya, umpamanya kan. Walaupun Ustadz tuh pada asalnya yo main tembak langsung. Ambo nio mau nikah jambo. Jaweknya spontan tanggal 27 Ramadan, waktu sahur, waktu mustajab, dikabulkan doa. Lei alhamdulillah. Udah 2 tahun berikutnya baru menikah. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi sikut jangan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Pacaran mendekati zina. Innahu kana fahisah. Karena zina itu keburukannya Masya Allah. Wasa'a sabila, sejelek-jelek jalan mencari jodoh. Proses mencari jodoh, pernikahan suci telah nyokotori dengan berbagai macam maksiat. Mukodimahnya maksiat, mukodimahnya kotoran, mukodimahnya najis. Kepalo gerbong api, kalau kepalonya lah rusak, kama arahnya ndak jaleh, kama gerbongnya, kama kepalonya ke situ gerbongnya. Samojo ayi, kalau ayi itu ada matu ayinya, kalau matu ayi lah karuah, ke bawahnya karuah. Masya Allah lah hujan, lah azan tuh. Ya. Kau menjelaskan tentang hukum makruh baru. Jadi fikih kau belajar hukum, ada mubah, ada makruh, ada wajib, ada haram, ada mandub atau sunnah. Ini baru makruh. Kemudian wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haq. Jangan kamu bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Untuk membunuhnya kecuali dengan cara yang benar. Bom bunuh diri, membunuh orang, cara benar atau cara salah? Salah. Bunuh diri, orang alun mati wala duluan mati. Jadi itu bukan ajaran Islam. Kemudian kita singkat saja. Wala taqrabul malal yatim, jangan dekati harta anak yatim. Tidak boleh mendekati, maksudnya untuk memakan harta anak yatim. Dosa lagi ini, dosa besar. Kemudian wa auful kaila idza kiltum, luruskan takaran, benarkan takaran jika kamu menakar. Artinya adil dalam menakar. Ko ibu-ibu yang manggaleh, jangan sampai curang. Penuhi timbangan jika kamu menimbang. Wazinu bil qistosil mustaqim, dan jujur atau lurus benar di dalam menakar dan menimbang. Bapak Ibu, kok yang tadi lebih baik di labihan saganggam pado, dikurangan saganggam. Lebih baik sabale mato atau sabale on daripada 9 on. Itu orang bangkrut di akhirat tuh. Orang bangkrut itu orang yang mengurangi timbangan atau curang, bergunjing, memfitnah orang, mencaci maki orang. Itu besok di akhirat tuh bangkrut. Walaupunnya mayati bisolatin wasiyamin wazakah, datang menghadap Allah, bertemu dengan Allah dengan pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi dia mengurangi timbangan, zolim kepada orang, besok dibalaslah pahalanya habis diagian ke orang-orang yang dizolimi. Jadi keadilan Allah itu luar biasa di akhirat. Kemudian di sini jangan makan harta anak yatim, jangan mengurangi timbangan. Kalau menimbang harus lurus, jujur. Kemudian wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut-ikutan beribadah kepada suatu yang tidak punya ilmunya. Kareh lagi kok. Dilarang ndak sholat tanpa ilmu? Larang. Belum ada kewajiban sholat kalau belum
bisa sholat, belum berilmu. Makanya ayat pertama turun, Iqra, berilmu dulu. Belum wajib sholat kalau belum pandai sholat. Ikut-ikutan boleh, tapi kewajiban untuk melaksanakan sholat sendiri belum. Oleh karena itu di sini dilarang, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut-ikutan beribadah kepada suatu yang tidak punya ilmunya bagimu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaranmu nggak digunakan untuk belajar, penglihatanmu nggak digunakan untuk belajar, hatimu tidak merasa risih, tidak merasa kurang dengan kekurangan untuk belajar. Akan ditanya, telinga ditanya, mata ditanya, hati ditanya. Ini pentingnya ilmu. Kita singkat, itu baru ayat 26. Kita lanjut ke ayat 38. Larangan-larangan tadi. Kullu dzalika kana sayyi'uhu. Semua yang disebutkan tadi adalah kejelekannya inda rabbika, di sisi Tuhanmu, makruha, makruh. Nah, inilah yang disebut karrohali tahrim menurut 4 mazhab. Makruh dalam posisi yang diharamkan. Semua kejelekan yang disebut tadi, zina, mempersekutukan Allah, membunuh anak-anak karena takut miskin, makan harta anak yatim, curang di dalam menimbang, terlalu boros, terlalu kikir, beribadah tidak ada ilmunya, semua itu dzalika, kata kullu dzalika, semua itu kata Allah, kana sayyi'uhu, kejelekannya inda rabbika, di sisi Tuhanmu, makruha, makruh, dimakruhkan, dibenci, dimurkai oleh Allah. Berarti dalam ayat ini zina hukumnya makruh. Jadi makruh itu dalam artian litahrim, yang diharamkan. Jadi pengertian makruh itu ada dua, karrohalit tahrim wa karrohalit tanjih. Baru sampai dua. Pertama mubah, yang kedua makruh. Masih ada yang lainnya, insya Allah akan kita sambung. Nah Bapak Ibu, kalau sudah tahu, nanti kita belajar fikih, kita akan tahu apa hukumnya makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Itu kan fikih itu, hukum makan. Apa hukumnya? Apa hukumnya jabatan tangan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya? Apa hukumnya? Oh, itu yang kecil-kecil, yang besar-besar lagi. Apa hukumnya memakai emas bagi laki-laki? Apa hukumnya memelihara kuku panjang laki-laki dan perempuan? Apa hukumnya mencukur alis mata? Apa hukumnya memakai parfum pergi ke masjid bagi wanita? Banyak hukumnya. Apa hukumnya memakai baju transparan, jilbab ketek yang membentuk tubuh? Banyak Bapak Ibu, banyak hukum yang akan kita pelajari. Itu fikih. Jadi kalau kita sudah tahu 4 hukum atau 5 hukum, perkataan kita akan lari kepada 5 hukum. Kalau tidak mubah yang dibolehkan, pasti akan makruh yang dibenci. Kalau nggak makruh, nggak mubah, pasti akan masuk kepada yang haram. Begitu saja hukumnya. Jadi nanti ditimbang nih, ditimbang, diberi pahala. Kalau baik akan jatuh wajib atau akan jatuh sunnah, maka diberikan pahala. Begitu perbuatan kita, tidur kita masuk ke 5 hukum. Kalau nggak mubah, makruh. Kalau nggak makruh, wajib. Kalau nggak wajib, haram. Kalau nggak haram, sunnah. Tidur kita, makan kita, macam-macam. Duduk kita di sini. Begitu Bapak Ibu. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya tentang hukum-hukum syar'i yang termaktub di dalam kalimat fikih, namanya fikih ibadah. Ada pertanyaan Bapak Ibu?
Apa hukumnya menunda sholat Isya ketika waktu Isya sudah masuk padahal dia sedang taklim? Sampai ke situ Bapak Ibu. Apa hukumnya? Ada yang tahu? Akan kita bahas. Apa hukumnya mendengar berbicara saat orang azan ketika tidak ada uzur? Apa hukumnya menjawab azan dan tidak menjawab azan ketika kita mendengar azan di luar sana, di masjid lain? Apa hukumnya? Apa hukumnya kita tetap lalai-lalai sholat ketika waktu sholat sudah masuk? Apa hukumnya sholat di rumah ketika kita bertetangga dengan masjid? Apa hukumnya? Wah, luar biasa. Banyak yang perlu kita ketahui. Kalau kita tidak belajar, kita akan sering menabrak hukum-hukum Allah. Nggak tahu kita ternyata itu dilarang oleh Allah. Nggak tahu kita ternyata itu dibenci oleh Allah. Nah, kita nggak tahu. Nah, makanya perlu belajar hukum. Apa hukumnya ibu pakai lipstick? Apa hukumnya ibu pakai kotek? Nggak masuk air, nggak sah wudhu, nggak terima sholat. Kotek. Henna itu ada yang menghalangi. Henna bahannya halal, tapi ada yang menghalangi wudhu. Menghalangi wudhunya haram. Menghalangi kulit kuku. Nah, jadi Bapak, apa hukumnya orang bertato sholat? Kalau tatonya di masa jahiliyah itu dimaafkan, tapi kalau tatonya sudah tahu hukum dilanggar, kena. Dia berdosa tapi sholatnya tetap sah. Asal tato hanya merubah warna, tidak menghalangi tempat berwudu. Apa hukumnya mandi wajibnya orang yang bertato menutupi kulit? Mandi wajibnya, kalau enggak tuh hadas besar terus. Luar biasa, perlu kita belajar fikih tentang hukum. Hal-hal yang seperti itu jangan-jangan ya, kita kalau tidak tahu, selama ini kita sebagai manusia yang disamakan oleh Allah sebagai makhluk yang lainnya, dengan makhluk yang lainnya, karena kita tidak tahu hukum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau nggak ada pertanyaan, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan Bapak Bu? Enggak? Boleh. Kalau menunda waktu sholat kayak sekarang karena ada kajian atau acara seminar atau kuliah gimana? Yang sunnahnya, yang abdanya, maksud waktu sholat itu azan. Kemudian antara azan dan iqamah itu la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Enggak ditolak doa orang yang melakukannya, memanjatkan doa atau aktivitas ibadah lainnya antara azan dan iqamah. Jadi menunda azan, azannya nggak boleh ditunda. Menunda sholat, kalau kita sudah azan bukan berarti menunda sholat. Walaupun nanti jam 11 kita sholat hampir habis waktu Isya, ya hampir habis. Kita sholat jam 11, tapi kita tidak menunda sholat, tapi menunggu waktu sholat. Sudah azan sudah, kemudian dilanjut ke taklim. Makanya Ustadz waktu di Baitur Rahmah itu diusulkan, Ustadz besok kok karena banyak pertanyaan tidak mungkin dijawab nanti setelah sholat Isya dan itu menghadap satu-satu, karena banyak pertanyaan itu bermanfaat juga untuk jamaah yang lain. Jadi untuk pertemuan berikutnya Ustadz kita kasih kesempatan untuk bertanya tapi azan dulu, kemudian yang banyak bertanya dijawab setelah azan, menunda waktu sholat sampai iqamah. Jadi sunnah menunggu orang yang datang, hayya 'alas shalah, apa artinya? Mari kita sholat. Orang yang dipanggil itu sudah ada di masjid, sudah ada di halaman masjid, atau masih berada di rumah? Masih berada di rumah, dipanggil, ayo kita sholat. Hayya 'alal falah, ayo datang ke sini, kita menuju kemenangan. Orang baru bangun, yang bekerja baru selesai segala macamnya, baru menuju masjid nyola kamat 10 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyoimbau nyundang awak, kan mengundang tuh. Doa itu artinya mengundang. Diundangnya awak baru kapai lah nyotinggani awak. Sama aja itu. Makanya kalau di Saudi 2 kali Ustadz memperhatikan 2017, 2019, terakhir Ustadz pulang dari situ Corona bulan 1 tahun di situ 2019 2020 maksudnya 2019 kok bulan Desember akhirnya, kemudian masuk tahun baru 2020 Ustadz masih di Sinan, tanggal sabale baru Ustadz kamari.
Nah, selesai itu keleter setelahnya bulan Maret Ustadz Elpisam, itu baru dapat corona, dipercepat pulang.